Hai hai Sobat Belagus, apa kabarnya nih? Sehat kan? Sehat ya? Sesuai janji aku, hari ini mau bikin video gimana caranya berdamai dengan refleks atau sensasi ngeden yang terjadi ketika pembukaan belum lengkap. Nah, ada masa dimana, ada momen dimana, ada saat dimana kita merasakan sensasi atau refleks ngeden ketika pembukaan belum lengkap. Nah, ini tuh sebenarnya nggak boleh dilakuin. Kalau sering-sering dilakuin, yang pertama akan membuat jalan lahir kita menjadi bengkak karena benturan-benturan kepala bayi ke jalan lahir, ke dinding-dinding jalan lahir. Jadi itu akan membuat dinding-dinding jalan lahir kita menjadi bengkak. Kalau misalkan terjadi pembengkakan, itu akan membuat proses persalinan menjadi semakin butuh waktu lagi karena jalan lahirnya terhambat oleh tadi bengkakan-bengkakan yang terjadi akibat dorongan-dorongan yang seharusnya belum kita lakuin ketika pembukaannya masih di bawah 10. Yang kedua adalah kalau misalkan kita terus paksain ngeden terus, bisa jadi terjadi perlukaan di jalan lahir. Terjadi perlukaan di jalan lahir ketika melakukan proses pengejanan. Karena dorongan kepala tadi yang mungkin sangat kuat sehingga jalan lahirnya bisa mengalami perlukaan. Yang ketiga, bisa jadi vaginanya akan bengkak. Belum lama ini aku sempat mendampingi ibu yang dalam proses persalinan. Ibunya ngeden terus kerjaannya. Waktu itu sekitar dari jam 2 pagi, kemudian dia baru lahir sekitar jam 6 pagi. Jadi dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi dia terus-terusan ngeden, dan yang terjadi adalah labianya bengkak atau vaginanya bengkak. Vagina di bagian luarnya bengkak gitu. Itu yang aku amati dan aku lihat ketika sedang berada di proses persalinan tersebut. Jadi usahakan ketika sedang ada di fase pembukaan, ada di tahapan pembukaan dan pembukaan itu belum 10, diharapkan untuk jangan ngeden dulu. Kalau ngeden, nanti efek-efek yang tadi yang sudah aku informasikan bisa terjadi pada diri kita. Yang harus dilakuin apa sih teh? Ketika kita ada di momen dimana pembukaan belum 10 tapi udah pengen ngeden. Yang harus kita lakuin adalah meniup mulut kita dengan ada suaranya supaya telinga kita dengar sehingga kita bisa fokus sama suaranya. Kemudian meniupnya dengan cepat. Kalau ditiupnya cepat, nggak ada jeda di antara meniup. Biasanya refleks ngedennya itu terfokuskan sama kecepatan meniup yang sedang kita lakuin. Jadi kita membagi fokus supaya refleks ngedennya bisa terminimalisir, tidak muncul gitu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah tadi meniup dengan cepat. Seperti ini suaranya kedengaran sama telinga aku. Proses meniupnya cepat, jadi nggak ada jeda. Maksudnya ada jeda tuh gimana teh? Gini, itu ada jeda. Kalau misalkan ada jeda, biasanya refleks ngedennya bakalan kerasa. Tapi kalau misalkan niupnya cepat, biasanya itu akan meminimalisir si refleks ngeden tadi supaya refleks mengedennya tidak terlalu kita rasakan gitu. Walaupun sometimes juga suka kerasa, tapi dengan kita kondisi meniup cepat itu biasanya akan lebih mengurangi jumlah mengeden di tengah-tengah kontraksi. Kalau misalkan biasanya itu ngedennya bisa kuat banget, ini bisa tertanggulangi dengan meniup cepat pada saat kontraksi datang. Yuk kita cobain, kita praktekin. Kita mau squat dulu. Kita mau squat sebanyak 20 kali. Setelah 20 kali kita akan tahan squatnya sampai 1 menit. Kita akan berusaha untuk meniup.
Oke, yuk kita cobain. Oke, sekarang aku ada jimbol. Yang punya jimbol boleh pakai jimbolnya. Yang punya dumbbell boleh pakai dumbbell kanan kiri 1 kilo. Yang nggak punya jimbol, yang nggak punya dumbbell boleh pakai botol aqua yang 600 ml. Pegang kanan dan kiri. Kenapa? Supaya kita menambahkan ketidaknyamanan. Kontraksi itu kan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, jadi kita harus memunculkan ketidaknyamanan itu di latihan ini supaya kita bisa mempraktekannya pada saat kontraksi atau refleks ngeden itu datang pada proses persalinan kita. Yang punya jimbol boleh pakai jimbolnya. Kita akan squat di sini sebanyak 20 kali. Angkat tangannya ke atas, buka kakinya, jari kaki kanan serong kanan, jari kaki kiri serong kiri. Kita akan sumo squat di sini sebanyak 20 kali. Tarik nafas panjang, buang nafas, tekuk lututnya. Lututnya tekuknya ke samping kanan, ke samping kiri. Tarik nafas, buang. 2. Nafas lagi. 3. Nafas lagi. 4. Nafas lagi. 5. Nafas lagi. 6. Nafas lagi. 7. Nafas lagi. 8. Nafas lagi. 9. Nafas lagi. 10. Nafas lagi. 1. Nafas lagi. 2. Nafas lagi. 3. Nafas lagi. 4. Nafas lagi. 5. Nafas lagi. 6. Nafas lagi. 7. Nafas lagi. 8. Nafas lagi. 9. Nafas lagi. 10. Tahan. Oke. Sudah. Oke. Yang ada jimbolnya, kita putar-putar pinggulnya. Untuk merilekskan otot-otot panggul kita yang tadi mungkin agak sedikit pegel. Yang nggak punya jimbol juga tetap bisa. Tangannya taruh di pinggul, goyang-goyangin pinggulnya. Arah sebaliknya. Nah, ini boleh sering-sering dilatih di rumah. Oke, selamat mencoba. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, tolong bantu aku share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Bye-bye.